kadang-kadang ya kita sama food blogger kita nggak tahu ini sebenarnya enak apa enggak nih ya. Ceritanya sebenarnya kalau bisa dibilang awalnya adalah faktor kepepet. Memiliki. Aku jujur kalau Muhira yang nanya gitu aku insecure. Aduh. Fisik. Aduh Cio. Rame. Ada Cio. Pagi Cio. Alhamdulillah. Sehat. Kamu lagi makan apa? Bubur ini sumpah enak banget. Asik. Muhira. Kamu review dong. Ih, mau ini enak Iya banget. dong. Kalau enak pasti aku review. Bener ya, kamu review ya. Pasti kalau enak aku review. Iya dong. Apa ini makan apa? Bubur kepiting kan? Bubur kepiting sumpah enak banget Muhira. Sumpah enak. Alhamdulillah. Mantap banget. Alhamdulillah. Sukses ini dari jam 7 udah buka. Iya dong, kan kita memang nyiapin buat sarapan. Sibuk apa sekarang Muhira? Sibuk. Aku lagi mau podcast. Di mana? Di sini. Kamu ayo kamu harus jadi narasumber Serius aku. sekarang Serius sekarang ya. Ayo. Cepetan kamu beresin Ayo, makannya, habis bisa itu kita kita podcast ya. langsung. Bener ya? Iya. Gitu. Di belakang sana. Ayo. Kita podcast dong. Aku pengen tahu pengalaman kamu sebagai food blogger sekarang. Kamu jadi food blogger gitu loh. Pengen ngejar tuh Hira. Aduh, aku justru kudu belajar nih sama yang muda-muda. Aku sangat-sangat tidak kurang digital. Ini enak banget ada studio foto di sini. Alhamdulillah ya. Pas gitu. Pas banget. Hai, bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat proses perubahan data menjadi insight. Dan sekarang bersama saya sudah ada seorang food blogger yang lagi happening banget di Bandung. Cio, sini Cio kasih tahu gitu ya. bener banget Bu Ira. Aduh Cio, happy banget loh hari ini kita bisa ngobrol bareng-bareng sama Cio. Serius. Nih Cio nih lagi happening banget nih, aku denger banyak banget orang ya selalu kalau ngomongin food blogger tuh ngomongin Cio. Coba aku jadi pengen mengenal Cio lebih dalam lagi. Ya oke. Tapi by the way tadi enak banget nih menu di depan. Udah coba ya? Serius? Alhamdulillah. Bubur kepitingnya enak Kebetulan kan kita bisa nemuin Cio pas lagi review Baik Story. Asik banget nggak tuh? Enak lagi sarapan. Jangan peres loh ya, bener loh. Seriusan for real. Kan kadang-kadang ya kita sama food blogger kita nggak tahu ini sebenarnya enak apa enggak nih ya. Bener. Oke, Cio, ini thank you banget sebelumnya Sama-sama, udah datang ke acara podcast Hira SKV yang berjudul Hierarchy Insight ini. Jadi sebenarnya di podcast ini kita pengen tahu nih Cio gitu ya, tiap-tiap orang aku yakin pasti punya jalannya. Ya nggak sih gitu menuju sampai dengan dia di titik sekarang apa yang sedang mereka hadapi itu pasti kan ada prosesnya tuh. Nah boleh nggak Cio ceritain apa sih yang membuat Cio nih sekarang tiba-tiba menjadi food blogger? Kan kalau aku tahu dulu kita kenalan masih di Radio Mara ya. Yes banget. Nanti boleh dihilangin kali ya itu kalau misalnya nyebut merek. intinya dulu di radio lah ya gitu kan. Jadi dulu dari radio terus udah gitu sekarang berubah menjadi food blogger. Boleh tahu nggak sih apa sih yang membuat Cio tertarik menjadi food blogger? Wah ceritanya sebenarnya kalau bisa dibilang awalnya adalah faktor kepepet. Waduh, di mana-mana nih ya kayaknya ya semuanya kalau ditanya gitu ya. Apapun faktor kepepet itulah yang membuat tapi beneran emang ya. waktu itu awal mulai bikin konten itu kalau nggak salah pas COVID. Oh oke. Jadi ketika semuanya kita berhenti. dirumahkan, aku udah nggak ngantor, semua full di rumah kayak waduh harus kesibukan apa nih, itu iseng banget ya Ira. Jadi kayak aku bikin konten bahkan dulu bukan konten makanan. Jadi dulu tuh iseng-iseng bikin konten yang apa ya, sosokan review film. Film aku pernah di review. That's why pernah di review sama filmnya Tula pernah aku review.
Terus sempet nge-review film waktu itu, sempet review make up pun. Oh iya. Sampai akhirnya muka sempet breakout parah, emang nggak kebiasaan. Sibuk pakai coba-coba make up ya. Oke. Terus juga sempet kayak bikin konten sosokan kata bijak, kayak ngomong real life, terus hal-hal yang relate sama Gen Z, sama milenial, itu sempet viral sih pas bikin konten itu. Sampai finally sekarang fokus di kuliner. Itu pun gak sengaja. Oh oke. Nah, boleh tahu nggak sengajanya di mana? Baru pertanyaan aku tadi mau nanya adalah kenapa kuliner? Karena kan udah mencoba ya itu ya, dari make up, dari kata-kata bijak gitu, film gitu. Kenapa akhirnya stay di kuliner? Stay di kuliner, jadi waktu itu iseng. Emang anaknya tuh suka posting, suka shot sesuatu kalau lagi makan. Cuman nggak pernah nganggep kayak ini bakalan jadi sesuatu yang serius deh. Sampai satu hari aku sempat nge-review satu makanan kaki lima, nasi pecel gitu. Terus nge-review beneran shootnya, asal nggak pakai lighting, beneran shoot footage biasa. Aku kasih narasi ala-ala ada curhatnya. Tiba-tiba gone viral sampai berapa ratus ribu, dan itu video perdana nge-review kuliner. Sampai akhirnya ada yang nge-DM, oh ada impact-nya ternyata secepat ini. Oke, kita mulai lagi dah, review lagi tempat lain, masih kaki lima lagi. Loh, viral lagi nih. Sampai akhirnya mulai ada klien pertama. Oke, kayaknya kita serius aja deh di kuliner. Dan ternyata alhamdulillah jalan mau 2 tahun di kuliner, lumayan. Ternyata luar biasa banget ya gitu kan. Tapi memang ya food blogger itu kan kalau aku lihat ya, terutama sekarang ya, kita ini kan sangat-sangat terekspos nih sama informasi-informasi, dan informasi itu yang kita dapatkan adalah dari sosial media. Jadi menurut aku kayak kita deh kalau mau makan bubur misalnya gitu kan, kita akan carinya di sosial media, di mana nih bubur yang enak, pasti ada backstory dong. Ini kok bener, tapi enak seriusan, itu beneran enak seriusan. Nah, jadi menurut aku food blogger itu memang penting banget gitu, karena efek banget buat kita nih. Kalau aku nggak bisa memblok gitu lah ya. Cuman maksudnya buat aku pribadi gitu, kita tuh sekarang mencari-cari informasi itu benar-benar memang dari situ. Gitu. Jadi kayaknya luar biasa banget ya si food blogger ini. Amin. Tapi emang sosial media tuh sekarang udah fungsinya kayak Google sih. Iya, benar. Nyari yang rame, nyari yang viral, kayak kita tinggal nyari di kolom search sosmed, oh ini yang lagi rame. Iya, betul. Jadi lebih untuk informasi ya sebenarnya. Sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari sosial media. Dia. Ini keren banget. Cio, setahu aku nih ya, Cio ini multi talenta banget. Dia tuh luar biasa banget ya. Karena pertama kali mengenal beliau adalah saat waktu itu beliau masih di radio ya. Cio tuh lagi di radio loh, sekarang menjadi food blogger. Dan aku yakin ada banyak talenta lain yang Cio miliki. Aku jujur kalau mengira yang kayak gitu aku insecure. Aduh, gimana insecure? Justru aku pengen belajar banget loh sama Cio loh. Aku tuh nggak bisa banget tuh ngevideo-video, ngedit. Bikin aku kalau ngelihat kontennya Cio, aduh ya Allah nih orang hebat banget ya gitu. Maksudnya keren banget loh, bener loh Cio. Hebat, keren. Amin. Bu Hira. Nah, boleh nggak kita sekarang explore nih talenta lainnya? Aduh. Karena aku tahu nih Cio bukan narsisnya berarti nih ya. Di luar sana perlu tahu kan gitu. Sebetulnya talenta Cio yang lain-lain. Sebenarnya finally sekarang lagi pengen, kalau dulu sih awal masuk ke dunia broadcast karena dulunya hobi MC. Jadi emang awal masa gadisnya kan, dia jago lagi MC-nya. Masa gadisnya emang hobi antar pulau antar kota tuh MC. Sampai finally memutuskan untuk memakai hijab, fokus menjadi produser di radio, terus udah gitu fokus bikin konten, sempat juga bikin podcast, tapi MC tetap, tapi nggak yang kayak dulu keliling kota kemana antar pulau, udah enggak. Sampai sekarang finally fokus dah di konten kreator aja. Jadi sekarang MC masih atau enggak? Lagi dikurangin, nggak pede Bu ya. Jadi Cio, apa yang bikin Cio nggak pede MC? Fisik. Aduh Cio. Tapi serius deh, dulu aku nggak segede ini. Ini kayaknya setelah nge-review makanan deh. Jadi teman-teman yang mau jadi food blogger ini ada resikonya gitu ya. Benar deh. Serius, itu resikonya adalah siap-siap dengan kenaikan berat badan. Serius deh. Naiknya setelah masuk food blogger kayaknya adalah 10
10 kilo plus. Lebih. Mungkin kalau sekarang kita tambahin kamu menjadi gym blogger gitu atau fat blogger gitu, bisa balance kali ya. Aduh, pengennya mau main sepedahan aja. Boleh kalau nggak main sepedahan makanya di backstory gitu kan. Nah, Cio tadi kan Cio bilang tuh ya, jadi Cio ini sebagai food blogger, sebagai MC juga. Terus yang aku tahu Cio ini voice over juga ya? Yes, finally jadi agak fokus lagi karena suka buka kelas juga voice over. Kelas untuk voice over gitu? Jadi ternyata sekarang banyak konten kreator yang mungkin kurang pede karena kan sekarang storytelling dalam sebuah konten itu lebih works kan, kayak udah nggak zaman nih kita main video template gitu doang, sekarang udah mulai ada value atau konteks narasi di dalamnya. Makanya sekarang banyak beberapa konten kreator yang kita pengen nih belajar bikin skripnya, kita pengen nih belajar voice overnya, intonasi yang enak ketika kita pengennya kita reading tapi nggak terlihat kayak baca gitu. Oh itu akhirnya aku buka kelas lah. Kayaknya aku boleh daftar nggak? Boleh. Yang pertama aku pengen daftar. Bagaimana cara menjadi si voice over itu tadi gitu ya. Kayaknya harus belajar nih Cio nih. Serius nih aku private bisa. Ayo asik. Jadi Cio tadi ya ada Cio sebagai food blogger, sebagai MC, sebagai voice over gitu kan ya. Dari semua dan dulu juga lebih banyak di radio gitu ya. Dari semua yang Cio jalanin ini kira-kira mana sih yang Cio paling merasa this is me? Sebenarnya paling this is me itu ketika aku di radio menjadi public relation. Oh, really? Yes, sebenarnya ternyata setelah mencoba tuh, oh ternyata emang aku senengnya hura-hura. Ketemu sana sini, cuman mungkin karena bertambahnya usia gitu kali ya, nggak tahu ding kayak kok malah jadi rada takut ketemu orang gitu, kayak rada mulai ragu-ragu kalau ketemu orang tuh jadi kayak ada perasaan deg-degan, paniknya tuh yang lumayan wah bikin panik banget, sampai akhirnya sekarang rada nyaman nih jadi food blogger. Karena bekerja sendiri. Yes. Karena beneran nggak pakai tim, nggak pakai gimana-gimana, beneran nge-shoot sendiri, ngedit sendiri. Wah, dia jago loh. Luar biasa ya. Bener-bener yang disebut multi talenta ini. Terus jadi kayak ngerasanya, oh enaknya ternyata mengatur semua kerjaan di bawah saya, kendali diri sendiri itu ternyata seru ya. Walaupun waktu menjadi PR itu kan cukup lama, 10 tahun kayak beneran totally fun. Tapi ternyata pas jadi food blogger, wah nyaman juga. Cuman sisi sedihnya kayak kita kalau ada apa-apa tuh bingung curhatnya kemana. Kayak kalau teman kantor kan, wah kita nih gosip nih sama teman kantor nih, berbagi energi. Dan senasib sepenanggungan ya, sependeritaan gitu kan. Kalau udah kerja sendiri kayak, oke, cerita sama siapa dia? Ada perasaan gitu lah. Sama makanan? Iya. That's why. Coba ini kan ada makanan di sini ya gitu. Penasaran. Ini kita ada curry puff dari SKF Food sama ada samosa juga. Nah, Cio coba dong. Ada mau curry puffnya atau samosanya, dan ini ada yogurt mangga. Oh ini yogurt? Iya, cobain dong. Lucu warnanya, sesuai kita warnanya teh. Oh iya ya, kita color coordinated kan? Thank you. Mangga. Coba dulu ya. Boleh nih izin minum, boleh ya? Boleh dong. Ya? Teh Hira nggak minum? Bentar. Warnanya cantik banget. Nggak yang asem banget, terus kayak yang giung seger. Asik. Terus ya, doyan udah habis segini. Mau kita tunggu sampai dihabiskan? Habis durasi. Jadi Cio itu mulai si food bloggernya dari pada saat pandemi ya? Iya, 2020. Faktor kepepet. Ini memang ya kadang-kadang faktor kepepet itulah yang membuat seseorang akhirnya berhasil. Benar. Karena mau nggak mau, karena kondisi yang kepepet kan dia akhirnya berjuang tuh ya. Sampai tapi di situlah mungkin dia akhirnya menemukan yang memang pas dengan dirinya kan ya. Itu dia. Ketemu ternyata zona aku di sini gitu. Kayak sesuai. Ada beberapa orang yang heran karena ternyata aku somehow niatnya kalau lagi ngedit itu kayak healing. Ngedit video. Ya Allah, comforting gitu, kayak ya Allah nyaman. Aku stres loh, beneran. Aku disuruh ngedit kayaknya, oh my god, itu langsung stressful kayak langsung aku pengen banting itu handphone beneran.
Beneran. Ya, Makanya kalau kamu bilang kok ngedit healing itu, Healing loh. kamu nggak pernah healing gitu kayak di pantai gitu. Kamu nggak tahu Boleh. konsepnya. Tapi kan Kayaknya lumayan. beda ini konsep definisi healing kita dan dia beda nih. Enakin. Oh iya. Ih tenang gitu. Luar biasa ya ternyata ya. Nah ini nih healing yang sesungguhnya ini seperti ini, healing yang menghasilkan. Healing jadi duit. Bukan healing lele. Nah, Cio, gimana sih cara kamu menggambarkan hubungan kamu dengan makanan? Wah. Ini dalam nih pertanyaannya dalam, nih, iya. gitu kan ya. Ini hubungan kamu dengan makanan sebagai food blogger. Jadi sebenarnya nih, Tahira, aku percaya kalau ternyata selera kita semua yang ada di ruangan ini tuh sama makanan beda-beda. Dan itu tuh berbanding lurus dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Itu kayak aku ngerasain banget dengan aku sama suami. Jadi ternyata lidah aku tuh kayak bisa sedalam 1 minggu makan menu makanan yang sama dan gak akan bilang bosen gitu. Kayak oh ya aja, kayak makanan yang aku makan tuh antara enak atau enak banget. Itu aku loh. Sama. Aku juga gitu, enak dan enak banget. Enak banget, ada kayak kata udah gak enak dalam makanan kamus. adalah separuh jiwaku sampai akhirnya pas memasukkan makanan sebagai pekerjaan, oh nggak bisa kayak gini ternyata. Makanya kan sama suami itu suka mengolah, dia tuh kan kalau suami tuh punya background keluarga yang emang catering, jadi emang lidah dia lebih picky. Jadi kayak dia bisa mendeskripsikan, enggak, ini kecapnya bukan kecap ini kayaknya kurang, kaldunya beda. Hah? Enggak, di lidah aku sama aja. Dan ternyata makanan itu memberikan impact yang luar biasa ke kita dengan cara, oh oke. Dalam setiap suapan, karena aku kalau lagi nge-review mikir dulu, oke, bentar, kayaknya ini micinnya beda nih, ini kaldunya bukan kaldu. Sekarang udah bisa membedakan? Finally setelah 2 tahun. Wow, hebat. Kayak kalau kan aku sekarang segmennya lebih banyak ke bakmi, bakso, kayak ternyata bakmi yang dari Betawi beda, terus bakmi Chinese beda, char siu yang lokalan gimana, terus kuah kaldu, kuah bawang, kuah dari brot iga sama kuah dari brot ceker ternyata berbeda. Nah itu tuh ternyata makanan tuh sekompleks itu yang akhirnya ngebuat aku kagum sama mereka. Kayak oh bisa ya, tangan orang, histori orang-orang, terus siapa yang ngerjain, mana yang pakai hati, mana yang enggak, itu ternyata di lidah kita kerasa. Masa sih? Iya, itu kayak baru. Aku bener, ini baru kerasa. aku honestly review, jujurly amazed. Itu. Karena buat aku ya itu tadi, makanan tuh cuma ada enak sama enak banget. Jadi kalau dibilang ini kaldunya beda, ini ya beda, aku jadi mikir oh iya mungkin selama ini aku makan main habak. mungkin saatnya kita mulai mindful kali ya, mulai menyadari rasa dari makanan itu kali ya. Dan ternyata aku jadi kagum, oh oke, ternyata. Dan kadang Tahir kalau lagi review, enggak nih soulnya enggak banget. Kalau kita bahasanya tuh bukan si soulnya, kayak ini makanan not that memorable gitu. Karena ada beberapa makanan yang ketika aku lagi ngedit, itu tuh di sini lidah tuh kayak masih, aduh ini enaknya kerasa banget nih. Oh iya, itu boleh kayak, kasih contoh nggak? Misalnya bubur tadi aja. Ini jadi bubur kepiting ini jujur loh, di sini masih ada kerasa. Jangan beres beneran deh, beneran. Cio, aku ini kita nggak lagi promo loh, maksudnya aku seriusan nanya. Ya. Kadang ada beberapa makanan yang kelihatan lah disajiin, oh ya udahlah asal enak gitu. Tapi ada beberapa dia memasukkan apa ya, kebahagiaan lah bahasanya. Aduh ya Allah. Nah pas tadi aku makan si bubur kepiting, kela terasa bahagia bubur. Gitu kayak apa yang berbunga-bunga. Si kaldu kepitingnya itu yang aku bilang precious itu sih Bu. Kerasa si kaldunya berarti banget. Ya. Itu apa ya? Di lidahnya tuh beneran aftertaste-nya enak, dan ini even aku lagi ngomong itu kebayang. Alhamdulillah. Jujur loh, kita nggak lagi promosi. Jujur ini bener ya. Ini di luar skrip. Cuma masih kan tadi baru lagi makan, jadi kayak masih enak nih di sini. Itu berarti aku bilang ya ini memorable. Karena makanannya semua enak, tapi yang ninggalin jejak itu yang susah. Yang memorable yang oke, jadi top of mind kita itu yang susah. Iya. Dan di sini harus ada rasa yang tertinggal ya. Yes.
Oke. Itu karena orang kayak bikin makanan enak kan ya udah hampir bisa lah. Ya apalagi Bandung ya, kita di Aduh. sini tuh ya Allah, kuliner luar biasa banyak banget. Bener banyak banget dan tiap saat kayaknya wah terus aja ada. Aku pun yang kaget baru. kayak ketika mulai food blogger, ini bank makanan akan habis nggak ya? Oh ternyata nggak habis-habis. Nggak habis-habis ya, karena lagi. ada Loh, terus baru ya. Baru buka lagi. Ya, Seru luar sih. biasa. Dan eksplor makanan para pelaku kuliner Bandung, wah keren-keren sih. Keren ya. Oke Cio, tadi ya kalau kita mencoba mencoba apa namanya menjabarkan dari yang tadi gitu, men-summarize lah mungkin ya dari yang tadi Cio bahas gitu ya, dari awal Cio tuh mencoba menjadi make up ya, tuh sudah gitu dari quote sampai akhirnya ke makanan gitu kan. Terus akhirnya dari situ Cio merasa menemukan nih si makanan ini, oke menjadi food blogger gitu kan. Nah, apa saja yang Cio pelajari untuk menjadi seorang food blogger? Maksudnya mungkin teman-teman di luar sana banyak nih gitu yang mungkin tertarik untuk menjadi food blogger gitu. Udah tahu bahwa di luaran tuh banyak banget bank makanan yang tadi Cio bilang ya. Bahkan Bandung itu sendiri nggak ada habis-habisnya gitu kan. Nah, terus apa yang harus dipersiapkan sih untuk menjadi food blogger dan bagaimana cara menjadi food blogger yang baik dan benar? Mungkin gitu kali ya. Jadi setelah aku sudah berkecimpung 2 tahun di food blogger, faktanya ternyata everyone can be food blogger selama kita punya keinginan untuk ngedit. Sampai akhirnya ketika berarti maaf ya. Everyone berarti aku bisa. Tapi emang iya, aku kapan pernah datang ke beberapa event, kan aku juga buka kelas ngajar juga kan Teh. Itu ngajar ngedit juga nggak? Aku semuanya aja aku pengen ikutan. Semua aja. Jadi ternyata si content creator atau si food vlogger itu event Bandung aja itu sebanyak itu Teh. Artinya persaingan aku sebagai content creator atau food vlogger ini emang segencar itu. Kita nggak akan kehabisan kok, bank kuliner itu nggak akan habis. Kalau misalnya kita mau explore kuliner, kita kayak harus punya insting dulu. Ini makanan yang kita review, apalagi kalau baru mulai. Ini makanan yang kita review bakalan viralin nggak? Ini makanan yang kita review akan memberikan efek insight yang bagus nggak? Nah setelah itu kita mikir, si konten kita juga harus punya value, bukan hanya nge-review makanan, tapi kadang yang suka dilupain sama konten kreator itu adalah si personal brandingnya dia. Kadang ya udah aja asal dia nge-review, nggak ada ciri khas dalam video, nggak ada signaturnya dia, nggak ada yang nunjukin oh ya gue tuh food blogger, hanya sebatas menyampaikan makanan ini enak, lokasinya di sini, kamu bisa ke sini, harganya segini. Kadang yang setelah aku ketemu sama mereka itu, mereka lupa kalau mereka tuh mengangkat diri mereka juga loh. Personal brand kalian juga perlu, dan itu adalah justru faktor penting. Kayak follower kalian boleh beratus-ratus gede, tapi kalau ternyata image kalian yang nggak dikenal, itu juga sayang. Kalian juga punya value. Nah kemarin kalau setiap buka kelas, sebelum bikin konten, sebelum kalian mulai konten makanan, yuk tentuin dulu kamu target audiensnya mau kemana, berarti nanti mengerucut yang mau di-review makanannya kayak gimana, terus kamu pembawaannya mau seperti apa sesuai target, baru kita yuk bareng-bareng ngelis makanannya. Jadi jangan langsung habuk ngelis, kita tentuin dulu maunya gimana. Jadi kalau ternyata pasarnya tidak sesuai, udah dicoba 3 bulan, oke waktunya kita modifikasi nih, maunya kayak gimana nih, food blogger kita tuh mau pembawaannya kayak gimana. Karena sekarang beberapa brand, beberapa agensi juga udah kayak kalau ngelihat kita food blogger tuh kayak TV, kayak radio. Oh kalau Cio segmennya kesini nih, ece bakmi, ece ngebaso, nanti lihat lagi siapa, oh beda lagi ini ke Gen Z, oh beda lagi ini lebih ke makanan Sunda. Udah kayak kita tuh sudah dilihat seperti media gitu, udah bukan yang, jadi beneran kayak kita kalau bikin company, ini segmennya mau kemana, karena itu ternyata sering kelewatin sama teman-teman konten kreator. Itu sih. Berarti tetap harus ada trial and error ya? Iya. Di situlah kita baru bisa tahu ya, kayak Cio yang mungkin dari awal, dari yang review make up, quote, sampai akhirnya
menemukanlah bahwa oke, ini saya mau jadi food blogger. Tapi even saat sudah menjadi food blogger sendiri, itu tetap harus trial error lagi ya. Jadi teman-teman, kalau aku simpulkan berarti di sini memang hidup itu adalah trial and error. Iya, bener. Iya nggak sih, Cio ya gitu. Karena Kita memang challenge terus, saya. betul. We have to keep challenging ourselves. Benar banget. Cio berarti membuka kelas ya untuk orang-orang yang ingin menjadi food blogger. Kemarin sih sempat kerja sama beberapa tempat, sama ada beberapa kampus juga. Aku buka kelas, kayak sempat ngajar beberapa. Kemarin ada mahasiswa lah beberapa gitu-gitu yang keren banget ya. Keren banget. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik untuk menjadi food blogger gitu kan, ya bisa belajar ya sama Cio. Sini Cio, kasih tahu gitu. Oke Cio, thank you banget gitu ya obrolannya. Terima kasih. Kita ngobrol hari ini inspiratif banget dari Cio yang begitu banyaknya trial and error, tapi berarti memang dalam hidup kita harus terus trial and error dan jangan pernah menyerah. Bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat proses perubahan data menjadi insight. Terima kasih. Thank you. Iya, aku izin minum ya Teh. Monggo. Teman-teman, aku baca dulu. Ya, kemarin kenapa dia itu? Kemarin dia minum kopinya terus gua tanya, enakan ini atau enakan kopi Malaka? Nah kan terjebak dia, kopi Malaka Backstone, terjebak dia jawabannya, semua salah itu. Aku pikir yang custom. Belum, ya, pinter. Intinya minta dibawain, Wi.